Ya pemirsa, Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2025. Garuda Muda menang adu lewat penalti bersama Thailand. Untuk membahasnya kita akan tersambung dengan pengamat sepak bola Roni Pangamenan. Bung Ropan, selamat pagi. Selamat pagi, Yose dan Valeri. Ya Bung, kita melihat bagaimana Coach Gerald melakukan rotasi pemain yang meski mempertahankan formasi 4-3-3, kita tidak melihat Tony Firmansyah, Akran Fikri yang cedera, Doni Tri Pamungkas dan juga Frankie Misa ini diposisikan dalam posisi yang berbeda. Kiper utama dipegang oleh Muhammad Afdiansyah. Bagaimana kita melihat rotasi skuad ini, Bung Ropan? Ya, kalau melihat rotasi ini memang terpaksa dia harus lakukan ya, Coach Gerald van den Berg, karena memang kita kehilangan dua roh permainan di lini tengah, ya, Tony Firmansyah dan Akran Fikri yang mengalami masalah, sehingga perubahan itu dia lakukan dengan menempatkan Frankie Misa di posisi kiri, bek kiri, dan mendorong Doni Tri untuk bermain di posisi tengah, yang mendampingi Robbie Darwish tentunya di sana, dan dia juga punya pemain seperti Dion ya di tengah. Kemudian yang mendampingi Raven, Gerard mendorong tetap dengan Raihan Hanan agak ke kanan, kemudian dengan Arjuna di kiri. Kalau melawan Malaysia kan Raihan Hanan yang agak ke belakang. Nah, inilah rotasi-rotasi yang dia lakukan dengan pemain yang ada saat ini. Nah, lebih radikal lagi ketika di babak kedua kita saat ketinggalan, dia memasukkan pemain-pemain yang tipikal lebih bertahan tapi didorong lebih menyerang, seperti Muhammad Ferrari yang dimainkan di Brandon Sheneman, Buffon ya yang ditampilkan babak kedua, dan itu jalan dengan baik. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Gerard di saat kita minim pemain-pemain untuk yang kita harapkan. Tapi kemudian dia mampu untuk bisa mengatasi keadaan yang sulit menghadapi Thailand. Dan kita tetap unggul dalam ball position, penguasaan bola dengan 70% lebih ya. Kita bisa, ini luar biasa buat pemain-pemain Indonesia. Perjuangan yang sudah ditunjukkan, semangat juang dari pemain-pemain kita yang akhirnya mendapatkan satu tiket untuk menuju ke babak final yang diakhiri lewat adu penalti. Begitu. Ya, Bung Ropan, Timnas U23 Indonesia mendominasi permainan di babak pertama, tapi kesulitan mencetak gol ke gawang Thailand meski memang ball of possession ini dikuasai oleh Garuda Muda. Bagaimana Bung Ropan menilai performa skuad Garuda sejauh ini? Ya, kalau bicara dengan kita penguasaan bola tinggi, dan itu sudah terlihat sejak kita menghadapi di awal di fase grup ya, mau Brunei, Filipina, dan Malaysia. Nah, kendalanya, masalahnya buat kita bahwa finishing touch kita, penyelesaian akhir itu selalu menjadi masalah. Ini yang harus ditingkatkan nantinya di saat kita menghadapi Vietnam di babak final. Karena ini kan penting. Akan percuma buat kita penguasaan bola yang bagus, yang tinggi. Karena melawan Thailand saya lihat tuh perpindahan bola dari kaki ke kaki itu mencapai 770 kali. Thailand itu sebenarnya cuma 316. Posisi operan kita yang paling bagus ya itu dengan 88%. Jadi sebenarnya tinggi. Tapi yang dibutuhkan dalam sepak bola adalah bagaimana kita bisa mencetak gol untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, percuma kita menguasai bola tetapi kita tidak bisa mencetak gol. Nah, masalahnya di sini, dan pasti tim kepelatihan yang dipimpin oleh Van den Berg, ada Frank van Kempen di sana juga, Zulkifli Syukri sebagai asisten pelatih melihat ini bahwa kita harus ada perubahan di sini. Tapi itu pun terlihat karena kita memang di tengah itu kurang. Kalau ada Arkan dan Tony Firmansyah tentunya bisa jalan dengan baik. Ya, semoga dua pemain ini yang kita harapkan bisa menghidupkan aliran bola pasokan dari tengah itu bisa hadir di babak final. Nah, pemain kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di kotak penalti. Tapi itu pun kan harus ada dari pemain-pemain yang bisa selalu mengangkat bola. Crossing kemarin itu tidak jalan dengan baik dari kedua sisi flank ya, yang dimainkan baik oleh Raihan Hanan ada di kanan maupun ada Rahmat Arjuna yang bermain di posisi kiri. Sehingga ini yang membuat Jens Raven seakan-akan sulit untuk bisa mencetak gol. Tapi akhirnya kan dia bisa membuktikan dengan sebuah set piece dari Raihan Hanan, dan akhirnya kita mampu untuk bisa mencetak gol balasan setelah kita ketinggalan dari Yapsakorn Burafa ya gitu. Ya, lalu Bung Ropan, bagaimana analisa Anda ketika perombakan dilakukan ya di menit 77 Van den Berg memasukkan Schoenemann, Buffon dan juga Ferrari. Masuknya bek menggantikan gelandang penyerang ini membuat Garuda apakah bisa menjadi menumpuk banyak orang di kotak penalti atau justru ini menjadi sebuah perlambatan dalam transisi menuju menyerang? Iya, saya pikir ini sebuah kejutan. Saya juga kaget ya ketika ada 3 pemain bertahan yang sebenarnya bukan tipikal pemain-pemain attack yang menyerang, tapi kemudian dimasukkan. Karena 3-3 ini kan Buffon di kanan untuk menggantikan posisi dari Ahmad Maulana, ya kemudian bisa bagian Brandon masuk, ya itu kan semua pemain-pemain yang tipe back tengah semua. Apalagi dengan Ferrari yang didorong lebih ke depan. Tapi memang mungkin tidak ada pilihan lain. Tentunya ini sudah dipikirkan secara matang, walaupun saya bilang ini agak mengejutkan dengan pemain bertahan yang didorong untuk bisa
seakan-akan dalam tanda kutip ya untuk lebih menyerang, tapi itu akhirnya mendapatkan hasil yang bagus, yang oke ya kalau bisa dikatakan dalam pertandingan ini. Dan sebuah perjudian kalau menurut saya yang dilakukan oleh Gerald Van den Berg, tapi dia harus melakukan itu. Ya, walaupun saya bilang ini perjudian, tapi sebagai pelatih tentunya dia punya insting yang lebih tahu bagaimana untuk bisa mengatasi keadaan di lapangan. Karena jujur ya pemain-pemain tentunya dalam posisi yang tegang. Tegang artinya kita di depan publik sendiri harus bermain dengan diharapkan bisa menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Jadi, tapi saya memuji ya, artinya mental pemain-pemain kita itu bagus. Ya, diharapkan untuk bisa memenangkan dan mereka bisa mengatasi itu menghadapi Thailand. Apalagi posisinya kan semakin sulit ketika kita ketinggalan di menit 60 lewat gol dari Burapa. Sebelum ada gol balasan dari Raven, ya dengan tandukan kepala memanfaatkan set piece dari Raihan Hanan. Artinya mereka mampu keluar dari sebuah tekanan yang luar biasa dan mental ini berbicara. Semangat juang mereka selama pertandingan itu yang saya perlu untuk apresiasi dalam laga ini. Dan ketegangan itu kan terlihat juga dalam adu penalti. Di saat-saat genting di mana kita ketika Robbie Darwish gagal melakukan itu, ya penalti dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak sampai Buffon bisa menjadi penentu. Dan catatan saya adalah penjaga gawang kita Muhammad Ardiansa memang tampil luar biasa. Kalau tidak ada dia memang ya bukan tidak mungkin kita akan kalah. Ada beberapa penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Ardiansa dan wajar kalau dia diganja ya dipilih sebagai man of the match ya untuk pertandingan ini karena memang dianggap sebagai pahlawan. Begitu. Ya, Bung Ropan, tapi apakah di sisi lain Ardiansyah sudah didukung oleh lini pertahanan yang cukup solid begitu ya, terutama dari gelandang bertahan? Kalau gelandang bertahan praktis kemarin kita tinggal Robbie Darwish yang kuat karena itu tadi kan Tony tidak ada dan juga Arkan juga tidak ada ya, sehingga ini yang membuat Donny Tree yang biasa bermain di kiri itu harus didorong lebih ke tengah bermain. Kalau bicara dengan bermain back four kita lewat formasi 4-3-3-nya Van den Berg, saya pikir di belakang Karek Ariel sudah menjalankan tugas dengan baik ya sebagai kapten kesebelasan dan itu menyulitkan bagi pemain-pemain Thailand yang kita bisa lihat agak sulit masuk. Cuma memang harus diingat bahwa kita kemarin tuh kena dengan beberapa counter attack dari lawan yang hampir saja membuat gawang kita itu bobol. Gol mereka di menit 60 itu datang dari sebuah counter attack. Setelah 3 kali mereka melakukan counter attack, ya ketiga kali itu adalah masuk. Dan ini akan menjadi catatan penting untuk menghadapi Vietnam ke depan. Karena selalu kita agak kesulitan keasikan menyerang, ya dengan pertahanan yang lebih, garis pertahanan yang lebih tinggi. Itu kena counter attack itu agak sulit buat kita. Tapi untunglah Kadek bisa bermain dengan tenang di belakang dan Ardiansa tampil oke. Sehingga kalau saya pikir kalau bicara dengan pemain-pemain belakang kita, Kadek akan tetap dipertahankan tentunya bersama dengan Kakang Rudianto. Tinggal di kanan apakah Buffon akan main atau Ahmad Maulana. Mengembalikan lagi kembali Donny Tree bermain di kiri di posisinya Frankie Misa. Semoga Tony Firmansyah dan Arkan itu bisa ada di babak final karena kita butuh kedua pemain ini. Sehingga ini juga bisa meringankan beban tugas dari Robbie Darwish yang saya pikir terkuras sekali dalam pertandingan ini. Ya sehingga perlu untuk ada bantuan pemain-pemain lain ya, bukan berarti pemain lain tidak sanggup tapi butuh pemain seperti Tony dan Arkan yang bisa menyeimbangkan kekuatan di lini tengah kita gitu saya. Ya Bung, berbicara untuk babak final Indonesia akan melawan Vietnam di puncak yang akan berlangsung nanti tanggal 29 Juli. Jalannya laga ini diprediksi akan sengit dan menjadi ulangan final 2023. Seberapa besar peluang Indonesia ini bisa menang melawan Vietnam, Bung? Iya, kalau bicara peluang, kita punya peluang besar. Ini kan terulang lagi setelah 2 tahun lalu kita ketemu Vietnam di final Piala AFF seperti itu dengan STY yang menangani tim kita. Dan kita kalah adu penalti ya. Setelah bermain imbang 0-0 kemudian kita kalah dengan adu penalti setelah Hernando Ari gagal melakukan itu. Nah sekarang kita bisa melewati tekanan yang luar biasa dengan Thailand, tim yang kuat. Sebenarnya kan ini sama. 2 tahun lalu di Thailand kita mengalahkan Thailand juga di semifinal 3-1 sebelum kalah adu penalti di final lawan Vietnam. Tetapi sebagai juara bertahan tentunya Vietnam ingin melakukan hat-trick. Ya, karena sebelumnya kan 2022-2023 mereka back to back. Inilah kesempatan buat kita untuk membalas kekalahan itu dan anak-anak setelah melewati Thailand menuju ke babak final berarti target untuk ke final sudah mereka dapatkan, tinggal satu lagi langkah untuk menjadi juara. Karena itu kan target yang paling tinggi yang diusung oleh PSSI dan oleh pelatih Van den Berg. Mereka pasti termotivasi karena mereka sudah melewati suatu laga yang sangat-sangat menegangkan ya dalam pertandingan menghadapi Thailand. Sehingga di final itu mungkin mereka akan lebih fokus menghadapi Vietnam dan semua akan termotivasi dengan kuat karena kemenangan atau gelar juara yang mereka inginkan, bermain di depan publik sendiri.
Ada perubahan-perubahan pasti akan dilakukan oleh Gerald Van den Berg dengan rotasi yang akan dilakukan. Tapi kita belum tahu semacam apa. Tapi kalau Arkan dan Tony ada, tentunya akan jauh lebih baik kondisi tim kita. Dengan Ryan Hanan tetap ada di lapangan, tinggal tergantung apakah Arjuna akan tetap dimainkan. Kalau Raven saya pikir sudah pasti akan ada di depan. Tinggal melihat kondisi dia kan kemarin terpincang-pincang. Apakah recovery dia cukup untuk sampai ke hari Selasa, itu yang kita tunggu. Ya dengan kondisi dari Raven, karena kita butuh Raven. Kalau nggak ada dia di depan akan sulit untuk seorang pemain. Karena sekarang dia sudah membuat 7 gol sejauh ini ya di Piala AFF atau Asian Cup 2025 ini. Begitu. Ya, Bung Ropan, lalu bagaimana analisa Anda tentang permainan Vietnam yang melihat menang 2-1 lawan Filipina? Apa yang harus diantisipasi oleh Coach Gerald maupun Garuda Muda kita? Ya, kalau melihat dengan Filipina kan mereka kesulitan juga menghadapi Filipina. Ya, buktinya dengan hanya 2-1 mereka sama juga di grup juga mereka kesulitan menghadapi Kamboja walaupun mereka bisa menang juga dengan 2-1 tapi agak berat. Jadi saya pikir kita bisa lah untuk bisa mengalahkan Vietnam. Itu juga tergambar di saat ketika Thailand ditahan imbang oleh Myanmar, banyak yang menakutkan bahwa Thailand adalah pemain berbahaya. Kita dianggap agak mengecewakan karena mandul dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Filipina dan Malaysia tidak bisa membuat gol. Sekarang mereka bisa membuktikan di semifinal jauh lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kalau bicara di final melawan Vietnam yang perlu diantisipasi adalah tetap dengan sebuah counter attack-nya Vietnam. Ini pemainnya itu yang dilakukan oleh Thailand kan menghadapi kita. Vietnam tahu bahwa mereka pasti akan sulit menghadapi kita karena ball position kita sangat kuat. Ya di semua pertandingan kita unggul. Tetapi kan mereka punya taktik tersendiri, menunggu serangan Indonesia, kemudian memanfaatkan counter attack serangan balik yang secara sporadis untuk bisa mengalahkan kita. Dan ini pasti harus dilihat oleh Coach Gerald. Kedua, pemain-pemain kita juga harus cepat untuk bisa bergerak dalam kotak penalti dan memberikan ruang terhadap Jens Raven di kotak penalti. Dan pemain kita harus lebih berani, terutama di lini kedua kita, berani untuk bisa memanfaatkan ketika Raven sulit untuk masuk, kita melepaskan tembakan-tembakan dan yang kuat dari kotak penalti, di luar kotak penalti. Itu yang harus ditampilkan di babak final menghadapi Vietnam. Pasti Vietnam akan rapat, akan sangat disiplin untuk menggalang lini pertahanan mereka. Itu yang dilakukan juga oleh Thailand menghadapi kita. Ya, sehingga pemain-pemain kita harus berani untuk melepaskan tembakan. Itu yang penting dalam pertandingan babak final menghadapi Vietnam. Dan saya rasa anak-anak akan lebih percaya diri untuk menghadapi babak final ini. Karena hanya 1 step lagi untuk bisa menjadi juara untuk kedua kali setelah 2019. Begitu, Yose. Bung Ropan, tentunya faktor tuan rumah ini bakal dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U23, terlebih mayoritas pemain sudah memiliki caps ya di tim senior seperti Muhammad Ferrari dan juga Hoki Caraka. Bagaimana pendapat Bung Ropan mengenai 2 pemain tersebut? Ferrari masuk di babak kedua, artinya ada pembeda di sini. Hoki Caraka juga tampil kurang begitu oke ya dalam 2 pertandingan terakhir ketika dimainkan. Tapi kemarin ya memang belum sesuai dengan ekspektasi banyak orang, terutama untuk Gerald ya, maksudnya dengan Van den Berg ini. Untuk melihat permainan dari Hoki Caraka harus ditingkatkan sebenarnya penempatan Hoki Caraka. Untung saja kemarin dalam adu penalti dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menjadikan gol. Eksekusi yang sangat bagus. Kalau sampai gagal kan akan berbahaya buat pemain muda kita ini. Karena memang tampil tidak begitu oke sepanjang pertandingan. Tapi tetap dia diberikan kesempatan terus untuk bisa meningkatkan performa dia. Semoga dia bisa tampil oke ketika diberikan kesempatan lagi di babak final. Tapi saya pikir kalau bicara dengan Hoki ini, dia lebih bagus sebagai super sub aja. Ya, karena bermain dengan 4-3-3 tetap Raven yang akan ada di depan. Kecuali Raven itu tidak bisa bermain sama sekali, baru Hoki akan dimainkan ya dalam pertandingan babak final. Tapi saya mengharapkan bahwa Raven yang akan main lebih dulu. Semoga dia baik-baik saja. Kalau dengan Ferrari juga akan sulit untuk bisa bersaing di belakang. Karena posisi Ferrari itu sudah diambil oleh Kadek Arel bermain. Posisi 2 bek tengah itu akan dijalankan dengan baik oleh Kadek bersama dengan Kakang Rudianto. Ferrari akan masuk mungkin seperti kemarin. Ya, dia masuk di babak kedua sebagai super sub untuk bisa melihat, mengantisipasi jangan ada pemain-pemain belakang yang mengalami masalah. Nah, maka Ferrari akan masuk. Jadi saya pikir itu sudah menjadi satu game plan yang dilakukan oleh Coach Gerald Van den Berg untuk menghadapi pertandingan babak final melawan Vietnam. Begitu. Ya, Bung, kita tahu ya bagaimana Coach Gerald ini tidak memiliki waktu untuk melakukan uji coba skuad ya. Tetapi laga final ini kan bukan menjadi ajang judi. Formasi 4-3-3 versi Bung Ropan seperti apa? Kalau bicara dengan real 4-3-3-nya, saya pikir semua pasti sudah tahu komposisi pemain di starting 11. Di penjaga gawang Ardiansyah sudah pasti Muhammad Ardiansyah akan bermain.
komposisi bek kiri itu Doni Tripamungkas, di kanan saya lebih memilih dengan Ahmad Maulana, kemudian Kadek dan Kakang Rudianto bermain sebagai dua bek sentral di tengah, formasi back four, keempat bek sejajar, dibantu dengan 3 gelandang. Ya saya berharap bahwa Robi Darwis tetap akan menjalankan tugas dia sebagai gelandang bertahan, berdiri di depan Kadek dan Kakang Rudianto. Kemudian ada 2, Tony Firmansyah dan juga dengan Arkan Fikri yang bermain di sana. Dan 3 di depan, Raihan Hanan ada di kanan. Ya, kemudian tetap dengan Arjuna akan ada di kiri dan Raven. Kalaupun ada pergantian, Detan akan masuk. Nah ini yang kita akan tunggu. Detan masuk untuk menggantikan posisi Raihan Hanan. Tapi Raihan Hanan pemain yang paling konsisten sejauh ini yang tidak tergantikan. Mungkin saja Arjuna yang ditarik keluar dan ada pertukaran di antara Detan dan Raihan Hanan bermain di posisi flank. Ya, saya pikir itu komposisi dengan 4-3-3 dengan attacking football gaya Gerald Vandenberg bersama dengan timnas U23 kita di babak final melawan Vietnam. Begitu. Baik, Bung Ropan, kita tentu berharap bahwa Garuda Muda kita dapat memperoleh kemenangan dan mencetak sejarah. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atas telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.